Ya, pemirsa, para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan ini masih akan beradu gagasan di segmen ini. Mereka akan saling bertanya, kemudian juga saling memberikan tanggapan, dan nanti kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Tapi sebelum itu saya juga ingatkan kembali kepada para pendukung, mari kita sama-sama menjaga situasi tetap kondusif dan juga memberikan kesempatan kepada para pasangan calon untuk memberikan kemampuan dan juga memberikan jawaban terbaiknya sehingga kita harus menjaga ketenangan. Baik, langsung saja saya berikan 30 detik pertama ini kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Silakan. Saya ingin menanyakan terkait masalah penanganan dampak banjir di wilayah perkotaan Sulawesi Selatan, termasuk di Makassar. Bagaimana mengatasi ini sementara Sulawesi Selatan ini kan daerah yang memang tinggi potensi-potensi banjirnya. Apa yang harus Bapak lakukan di intervensi pemerintah dan preventifnya? Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Silakan langsung diberikan jawabannya. Paslon nomor urut 1, waktunya 2 menit, Bapak. Persoalan natural disaster atau boleh dikatakan bahwa bencana hidrometeorologi, tentunya kita harus melakukan dua hal, yang namanya mitigasi dan adaptasi. Di Makassar itu ada 2-3 kantong yang dimana menjadi banjir tahunan. Pertama Jalan Swadaya, kemudian Kodam 3, dan di Antang, blok 10 dan blok 8. Apa sebenarnya yang terjadi di situ? Sebenarnya itu bukan bencana, tetapi itu adalah sesungguhnya kesalahan tata ruang, di mana daerah air dibanguni real estate. Walaupun bukan pada zaman saya, sejak itu saya langsung mengkampanyekan, jangan beli rumah di tempat air, agar supaya pangsa pasar tanah yang begitu tinggi di Kota Makassar menurun di tempat air tersebut. Maka dengan itu yang kita harus lakukan adalah mitigasi dan adaptasi. Yang pertama, mempersiapkan seluruh masyarakat di daerah bencana. Jadi sebenarnya ini bukan bencana, karena orang yang datangi tempat air. Kalau bencana itu dulu tidak pernah banjir, kemudian datang banjir, itu baru bencana. Tapi ini dari dulu tempat air dibangun pada saat kering, ditinggali, ya air datang kembali. Begitu riwayatnya banjir kronis di Kota Makassar. Kita sekarang hari ini di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Bencana hidrologi misalnya pernah kita mengalami di mana suatu saat hujan yang pada saat saya di Jalan Sulawesi itu sampai di Dada, itu hanya dalam 2 jam hujan yang 36 hari turun satu kaligus. Itulah namanya bencana hidrologi akibat climate change, akibat perubahan iklim, dan dialami oleh seluruh kota. Kemarin Valencia banjir, di Spanyol. Kemarin di Jepang juga banjir. Jadi persoalan ini persoalan kita. Makanya kita harus low carbon menjadi jawaban dari itu. Baik, waktunya sudah habis. Silakan langsung ditanggapi paslon nomor urut 2. Saya sampaikan bahwa persoalan banjir yang terjadi di perkotaan memang harus menjadi atensi khusus. Makanya kenapa kebijakan nasional mewajibkan semua wilayah untuk membuat rencana detail tata ruang. Kenapa rencana detail tata ruang ini harus ada? Karena lokasi tempat rumah, lokasi untuk genangan air, itu termaktub di dalam sana. RT RW itu tidak bisa karena global. Karena memang skopnya dia adalah provinsi global. Nanti diturunkan menjadi RDTR, baru detail bermain RT RW di situ. Sehingga di sini daerah genangan, di sini. Yang kedua, harus ada intervensi, Bapak. Di wilayah lain kita bisa melihat Samarinda. Kebetulan di sana Nateni juga senior kita dari Unhas yang menjadi wali kota. Itu dia bongkar itu sebesar mobil bisa masuk di salurannya. Dibongkar semua. Dari kanal ke kanal kasih tembus. Sehingga ada peluang air yang terperangkap untuk tidak tahu jalannya punya jalan. Ya. Kemudian sistem persampahan sudah wajib. Tidak boleh berada di saluran. Ini intervensi. Kemudian baru masuk ke bagaimana ekonomi hijaunya. Pendekatannya adalah jangan mengubah daerah yang sudah ditetapkan sebagai resapan, daerah sebagai jalur hijau. Ini semua termaktub dalam RDTR. Dan ini kewenangan kabupaten kota wajib membuat ini. Kalau tidak bikin ini,
Saya tahu juga kebijakan bisa dibuat meleset sana sini kalau tidak ada ini. Ini adalah patronnya. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Tanggapan selanjutnya dari paslon 1, silakan 1 menit. RDTR Kota Makassar tidak dibikin karena kami menunggu kesesuaian RT RW Kota Makassar yang tersandra oleh RT RW provinsi. Mestinya kota dulu bikin baru provinsi bikin, karena begitu jalur kebijakan RT RW. Provinsi hanya koordinator, provinsi tidak punya wilayah. Kalau kita mengerti RT RW begitu mestinya. Kami tersandra, anehnya RT RW provinsi duluan disahkan baru kota. Tidak boleh terjadi begitu. Akhirnya apa? Korbanlah Newport kita. Karena tidak terakomodir oleh RT RW provinsi. Banyak persoalan-persoalan yang tidak dimengerti oleh provinsi. Tapi insya Allah kalau kami jadi gubernur, kami orang tata ruang, kami akan benarkan itu. Kami akan luruskan itu semua. Kalau RDTR, saya mengerti sekali. Kami pernah membuat RDTR, langsung 12 RDTR dari kawasan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, persoalan banjir ini adalah persoalan mitigasi. Kita sudah bikin. Baik, waktunya sudah habis Bapak untuk memberikan tanggapan balik. Kita akan langsung menuju ke sesi berikutnya. Di kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Perhatikan betul, waktunya hanya 30 detik. Kami persilakan. Ya, satu persoalan yang berdasarkan pengalaman kami berdua di 300 titik di desa-desa, di pesisir, itu rata-rata mengalami masalah. Dan setahu saya waktu saya di DPR itu ada Perda 9 tahun 2019. Apa strateginya untuk membantu desa? Baik, waktunya habis untuk pertanyaan. Jawabannya 2 menit bisa diberikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan. Saya tanya Ibu Fatma karena samar-samar pertanyaan, tapi baik. Terkait masalah desa, saya sampaikan kami telah membuat pergub terkait dana bantuan keuangan desa. Itu banyak orang biasanya membuat wacana, kita ini sudah punya pergub sebelum saya berakhir bulan 9 September, bisa dicek, sudah ada pergub kita tentang penjabaran revisi terakhir terkait bantuan keuangan desa. Yang kedua, kami perlu sampaikan bahwa ke depan kita akan bagaimana desa ini terkait masalah kesejahteraannya. Termasuk bagaimana pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan padat karya. Nah, ini kami lakukan. Bahkan kami melaksanakan bagaimana kemudian desa ini termasuk intervensi. Kemiskinan ekstrim kami bantu 8 kabupaten kota, kita kucurkan dana melalui bantuan keuangan. Termasuk di Toraja, termasuk Luraya, termasuk kemudian di Selatan, di Jatapareng. Ini kita sudah lakukan. Kami berbasis tentang apa yang kami sudah lakukan. Intinya adalah tergambar bahwa bagaimana kemudian desa-desa kita intervensi. Ramang-ramang itu Bapak, bukan itu langsung desa itu yang nikmati bagaimana kemudian kerjasama dengan Pemkab. Kita ramang-ramang memberikan bantuan tentang bagaimana pengelolaan ada tempat villa-villa di sana, bagaimana tetap menjaga karsnya dan sebagainya. Itu kami sampaikan kepada Pak Desa sebelumnya, silakan kerjasama BUMD penanganan dengan kabupatennya, termasuk wilayah-wilayah lain seperti itu. Kita melaksanakan intervensi ini tentu harus ada tentang bagaimana kemudian kebijakannya. Payung hukumnya kami sudah buat, tinggal bagaimana sistem penganggarannya untuk ke depan, untuk kita lakukan intervensi itu. Kami ingin ke depan para desa-desa kemudian bagaimana berkontribusi dalam pembangunan, terutama padat karya dalam pengelolaan penganggaran. Baik, jawaban ini silakan diberikan tanggapan Bapak Paslon nomor urut 1, waktunya 1,5 menit. Provinsi tidak akan maju tanpa desa yang maju. Karena desa itu adalah selnya provinsi. Persoalan-persoalan di kota itu berawal dari kegagalan desa yang kemudian orang mengadu nasib di kota. Begitulah riwayat persoalan-persoalan dalam sebuah provinsi. Saya tahu bahwa pergub sudah ditandatangani. Informasi dari para kepala desa, tadinya dia harap 500 juta bantuan provinsi, turun jadi 300 juta. Dia minta 20 juta, akhirnya 0 yang dia dapat.
Maka dengan itu, ini cerita, bukan cerita saya, cerita kepala desa. Maka kami mengambil kebijakan, mengambil 10% daripada APBD kita, 10% dari PAD kita, sekitar hampir 500 miliar untuk mengalokasikan 200 juta per desa, yaitu 50 juta untuk peningkatan SDM kepala desa dan PKK, 50 juta aparatur desa. Di situ ada guru mengaji, guru sekolah minggu, guru Hindu, pemandi jenazah dan imam masjid, dan 100 juta untuk infrastruktur desa. Itu kalau PAD-nya tidak naik. Kalau PAD naik, kita akan naikkan lagi. Karena jangan biarkan desa berjuang sendiri. Kasihan itu kepala desa hanya mengandalkan ADD-nya. Padahal mereka punya tanggung jawab juga di kabupaten kota. Tunggu mak kepala desa, tunggu mak semua warga desa. Kami akan datang untuk memajukan desa. Baik Bapak, waktunya habis. Silakan paslon nomor urut 2 untuk juga memberikan tanggapan balik. Silakan. Saya sampaikan bahwa di dalam sistem penganggaran itu kita harus tahu realis. Kadang-kadang kita optimistiknya tinggi, ya. Tetapi ada namanya realistic plan, perencanaan yang bisa terjadi. Kadang-kadang itu nyimpangnya jauh. Contohnya kalau kita merencanakan misalnya kami ingin bangun sebuah bangunan seperti ini. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tidak jadi. Tetapi perlu dipahami, ini kenapa? Karena pada prinsipnya adalah komitmen. Yang kedua adalah kami selalu bahwa bagaimana kami taruh gau. Kami ingin ini sesuatu dipikirkan matang dan kemudian tepat sasaran dan kemudian dimanfaatkan dengan baik. Kenapa? Kami tidak ingin menggantungkan sesuatu hal yang terlalu tinggi dan kemudian itu hanya cerita nanti dan sebuah kisah saja. Kami ingin karya nyata. Kami ingin karya nyata untuk masyarakat. Kami ingin mereka rasakan. Baik, waktunya sudah habis. Kita sudah sampai di penghujung dari segmen ini. Ini adalah kesempatan terakhir bagi masing-masing pasangan calon untuk saling bertanya dan juga memberikan tanggapan. Baik, mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang terlebih dahulu. Nah, di kesempatan terakhir, di penghujung segmen ini, saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Sekali lagi waktunya tolong diperhatikan 30 detik saja untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Pada visi misi paslon 1 ingin menjadi off-taker untuk hasil pertanian dan nelayan kita. Nah, untuk mewujudkan sebagai off-taker, seperti apa paslon 01 menghadirkan infrastruktur dari hulu ke hilirnya dan bagaimana tentang terkait sektor pangan dari visi misi pemerintah pusat yang menuntut pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan. Silakan langsung diberikan jawaban paslon 1 2 menit. Persoalan pertanian bukan hanya persoalan pupuk, bukan persoalan bibit, apalagi hanya persoalan traktor. Traktor diberikan petani belum tentu petani kaya. Mereka butuh pada saat panen harga stabil. Stabil aja, tidak perlu tinggi. Kami insya Allah menang. Tunggu mak para petani ya. Kami akan menjadi government off-taker. Kami beli produk panen dengan harga terbaik. Orang bertanya, berani benar dia seperti itu. Kami sudah praktekkan selama 7 tahun di Kota Makassar, di bank sampah kita. Kami punya UPT bank sampah, yang membeli semua produk bank sampah kami. Akhirnya bank sampah berkembang dengan sangat baik. 1077 bank sampah, silakan dicek di Surabaya, hanya 291 bank sampah. Kenapa? Para payabo, para pemulung, menjadi UMKM, karena pasti dibeli produk sampahnya. Itulah skema yang kita sudah laksanakan 7 tahun. Dan setelah kami lihat ternyata kunci kemajuan Cina adalah government off-taker. Dia membeli semua produk petani dan nelayannya. Dari mana duitnya? Oh banyak. Ini kita bisa melibatkan swasta. Semi swasta bisa BUMDes masuk di situ. Banyak hal. Satu komoditi saja melibatkan 10 orang di desa akan menghasilkan sebuah bangkitan pekerjaan 22.620 pekerjaan. Satu komoditi. Kalau 2 komoditi, kalau 10 komoditi, berarti ada 226.000 pekerjaan baru yang tersedia. Dan kalau itu terjadi, pasar kita kendalikan,
Pabrik-pabrik pasti ambil ke kita semua, bahkan kalau perlu kita juga ambil pabrik. Termasuk persoalan pupuk, kita punya sumber daya alam, kita punya pasar, tapi tidak ada kebijakan tentang itu. Kalau ada kebijakan, insya Allah tunggu kita bangun pabrik pupuk, investasi di Provinsi Selatan. Baik, waktunya habis, Bapak. Jawaban mohon tenang, mohon tenang. Baik, jawaban ini silakan diberikan tanggapan oleh paslon nomor urut 2. Waktunya 1,5 menit. Baik, saya waktu kecil sering juga itu tukar-tukar itu Pak Dani, Pak Kanda. Kokek-kokek ditukar dengan botol. Jadi bank sampah itu memang sudah ada sejak dulu di desa juga ada, tapi masih skalanya kecil. Saya sampaikan, produksi beras ini, gabah giling ini 5 juta kurang lebih. Itu sekitar 20 triliun kebutuhannya. Bahkan Bulog pun yang dipersenjatai dengan anggaran APBN besar-besaran, itu hanya mampu menyerap berapa ratus ribu ton saja. Itu. Kenapa? Kalah cepat sama yang pedagang. Yang kedua, letak pedagang bagaimana kemudian mensinergikan semua ini. Ini harus kita berpikir bagaimana realistik dalam perencanaan. Kami apresiasi sebuah perencanaan itu, tapi harus ada plannya, perencanaan tahapannya. Harus ada studinya, harus ada kemudian bagaimana realistiknya. Karena ketika kita menggambarkan sebuah optimistic plan, saya bisa menggambarkan jauh lebih besar. Tetapi saya mau bagaimana yang realistik, yang dihadapi sekarang, Kampung Tengah, dan bagaimana mereka kita bantu. Kami membantu 100.000 pertanian hektar gratis benihnya. Realistis tapi kami laksanakan dan itu terjadi. Dan mereka menikmati, produksinya naik setiap hektarnya. Dan alhamdulillah itu berhasil kami lakukan. Baik, silakan diberikan, mohon maaf sebentar, kita dengarkan terlebih dahulu. Silakan diberikan tanggapan balik paslon nomor 1. Hitungan uang kalau investasi seperti itu bukan akumulasi, aliran uang. Sama dengan di UPT saya cuma modal 6 miliar, kemudian dia bisa menghasilkan 2 miliar. Jadi itu ada hukum ekonomi, biarkan para ahli-ahli akan berpikir seperti itu. Kalau Bapak tahu, kalau kita menguasai satu komoditi saja, hulu hilir, ini hulu dan ini sama persis dengan pidato Bapak Presiden Prabowo pada saat pelantikan tentang Global Food Hub. Alhamdulillah, persis sama dengan apa yang menyemangati kami. Saya yakin dan percaya bahwa pemerintah pusat akan mendukung sepenuhnya skema ini. Dan itu menjadi pengalaman kami 7 tahun. Kami tidak akan pernah coba-coba. Persoalan hitungan, jangan hitung bahwa sekian beras 5 juta ton kali sekian. Ekonomi tidak begitu. Ya, pada saat panen berapa, kemudian ini dijual, uang lagi masuk, aliran uang. Itu namanya investasi. Baik, berikan aplaus yang meriah tentunya kepada masing-masing pasangan calon yang sudah tadi memberikan pertanyaan, kemudian juga saling menjawab, kemudian juga saling menyanggah. Kita sudah menyaksikan selama beberapa segmen sebelumnya bagaimana solusi-solusi yang coba ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon terhadap permasalahan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan jeda sejenak, saat kami kembali kita akan dengarkan bagaimana pernyataan penutup termasuk juga janji-janji yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon jika mereka terpilih sebagai gubernur ataupun juga wakil gubernur Sulawesi Selatan. Kami segera kembali.